wabarakatuh. Ayo mulailah. Belum. Telah dia direkod. Pengujinya di Jawa ini koordinatnya. Aduh, anjay. Ulang nyala aku tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Denny Irawan. Kepada Saudara Denny Irawan dipersilakan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan penjabaran fakta dari World Bank, Indonesia termasuk sebagai negara yang melaksanakan dan tuman besar desentralisasi dan dekonsentrasi Big Back Decentralization bersama 3 negara lainnya yaitu Filipina, Pakistan, dan Ethiopia. Khusus di Indonesia sendiri, saat ini telah melakukan perubahan besar dalam pola pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Munculnya otonomi daerah merupakan bentuk respon fait accompli terhadap sentralisasi yang sangat kuat di masa Orde Baru. Telah berpuluh-puluh tahun lamanya sistem sentralisasi pada era Orde Baru tidak membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pengembang kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah. Langsung di bab 2, pembahasan. Pengertian. 1. Pengertian dan teori desentralisasi. Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal di setiap negara dengan berbagai macam bentuk penerapan dan permasalahannya. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara monopoli oleh sentralisasi. Hal ini mengingat kondisi geografis, kompleksitas, pengembangan,
masyarakat, kemajuan struktur sosial dan budaya lokal, serta adanya tuntunan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Manfaat desentralisasi. Manfaat desentralisasi, para pakar-pakar menyimpulkan bahwa melalui desentralisasi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. A. Efisiensi. Melalui desentralisasi, kesejahteraan masyarakat di daerah diharapkan lebih cepat terwujud karena pemerintahan daerah akan lebih cepat dan fleksibel untuk bertindak atas respon perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Desentralisasi juga lebih melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ketimbang menunggu keputusan dari pemerintah pusat sehingga kehidupan demokrasi lebih terwujud. B. Efektivitas. Dengan desentralisasi, ujung tombak pemerintah yaitu aparat di daerah akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah hingga dapat mencarikan jawaban bagi pemecah masalah yang ada. Hal ini artinya harus dibarengi dengan penerapan manajemen partisipasi, yaitu selalu melibatkan aparat tersebut dalam pemecahan masalah. 1B. Tujuan desentralisasi. Tujuan desentralisasi, terdapat 3 tujuan desentralisasi, yaitu yang pertama, tujuan politik untuk menciptakan infrastruktur dan infrastruktur politik yang demokrasi dan berbasis pada kedaulatan rakyat. Hal ini mewujudkan dalam bentuk pemilihan kepada daerah dan legislasi secara langsung oleh rakyat. 1C. Kategori desentralisasi. Rondinelli mengklarifikasikan desentralisasi berdasarkan tujuan menjadi 4 bentuk, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi pasar, dan desentralisasi administratif. Desentralisasi politik digunakan untuk pakar ilmu politik yang menaruh perhatian besar di bidang demokrasi dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi transfer kewenangan pengambilan keputusan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah atau kepada masyarakat atau kepada lembaga perwakilan rakyat. 2. Pengertian dan teori dekonsentrasi. Dasar diselenggaranya dekonsentrasi adalah karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Di samping itu, sebagai konfrekuensi negara kesatuan di Indonesia memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah desentralisasi ditomakan sekalipun kepada daerah. Sementara itu, dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi sendiri adalah 1. Terpilihnya keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesengajaan antara daerah. 3. Terwujudnya keserasian hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintah di daerah. 3. 4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah. 5. Tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. 6. Mengelola pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat. 7. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. 2A. Pelaksanaan dekonsentrasi. Pelaksanaan dekonsentrasi, urusan pemerintah yang dapat
didekonsentrasikan antara lain adalah urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah di bidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang justisi, bidang moneter dan fiskal nasional, bidang agama. 3. Pengertian dan teori otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3A. Faktor-faktor yang mendukung otonomi daerah. Esensi otonomi daerah adalah berkembangnya daerah dengan kemandirian yang mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan konsep-konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mendukung otonomi daerah antara lain sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana, organisasi dan manajemen. 4A. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan dasar keterangan Reglement of the Brit de Regering van Vanderlijk India menegaskan bahwa pemerintahan saat itu tidak mengenal desentralisasi, hanya sentralisasi dengan menjalankan dekonsentrasi. 4B. Masa pendudukan Jepang. Pada awalnya pemerintah wilayah dan jajahan Belanda dibagi dalam 3 komando yang dilaksanakan oleh komando angkatan masing-masing yang disebut Gunseikan. Komando tersebut adalah Sumatera di bawah komando Panglima Angkatan Darat yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Jawa dan Madura berada di bawah komando Panglima Angkatan yang berkedudukan di Jakarta. Daerah lainnya berada di bawah komando Panglima Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. 4C. Masa Orde Lama. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. 4D. Masa Orde Baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dibuat dan diundang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. 4D. Era Reformasi. Bermula dari ketetapan MPR Rakyat Indonesia Nomor tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Hubungan otonomi daerah dengan desentralisasi dan dekonsentrasi. 1. Hubungan otonomi daerah dengan desentralisasi. Penyelenggaraan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi bermakna peralihan kewenangan secara delegasi. Lazim disebut delegation of authority. Dengan demikian pemberian delegasi kehilangan kewenangan itu. Semua beralih kepada penerima delegasi. 2. Hubungan otonomi daerah dengan dekonsentrasi. Otonomi daerah yang merupakan suatu pemberian wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dan berdaya untuk membuat keputusan mengenai kepentingan daerah terdiri atas 2 instrumen, yakni instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen, di mana kedua instrumen tersebut secara bersama-sama digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal daerah sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat daerah. D. Masalah penerapan otonomi daerah dan solusi ke depan. Masalah otonomi daerah.
sejak disahkannya otonomi daerah pada tahun 2000 melalui di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Telah terbentuk daerah otonomi baru, otom baru yang sebanyak 205 buah yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan perkataan lain terjadi peningkatan 68% dari jumlah daerah otonomi tahun 1998 atau secara rata-rata dalam 1 tahun lahir 20 daerah otom baru, sehingga daerah otom menjadi sebanyak 530 unit provinsi atau kabupaten atau kota selengkapnya. Hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum mencapai tujuan yang hakiki dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dua, solusi atas permasalahan. Solusi atas permasalahan memperhatikan isu utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah banyak mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Dibutuhkan langkah nyata dalam menanggapi isu dimaksud. Beberapa agenda yang dipandang perlu dan segera untuk dilakukan adalah penyusunan desain besar otonomi daerah tahun 2015-2025, penyempurnaan regulasi otonomi daerah, dan sinkronisasi dengan regulasi sektoral terkait. Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pengadaan program melalui pembangunan sistem informasi otonomi daerah yang menerapkan manajemen pengaturan. Pelibatan masyarakat dan proses pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi secara partisipatif. Bab 3, penutupan. 1. Kesimpulan, otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Desentralisasi sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan. Mengenai pelaksanaan di Indonesia, otonomi daerah yang sudah melaksanakan selama ini ternyata belum mencapai tujuan yang hakiki, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi, walaupun begitu, pelaksanaan otonomi daerah bukannya tanpa hasil. Beberapa hasil telah ditelurkan dan dilaksanakan konsep ini. Untuk lebih mengefektivitaskan pelaksanaan otonomi daerah, dapat dilakukan penyusunan grand design dari otonomi daerah untuk lebih memfokuskan pelaksanaan otonomi daerah secara nasional ke depannya. Sinkronisasi dan penyempurnaan regulasi otonomi daerah dengan regulasi sektoral terkait, peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian program melalui pembangunan sistem. Maka dapat disimpulkan bahwasanya desentralisasi dan dekonsentralisasi merupakan bentuk realisasi pelaksanaan dari otonomi daerah dengan karakteristik masing-masing, yang antara kedua hal tersebut mengatur bidang-bidangnya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kami setelah ini buka sesi tanya jawab. Saudara dan saudari yang ingin bertanya.
Ada yang nak nanya enggak? Izin bertanya, Angela dari kelompok 4. Boleh disebut keulang enggak tujuan sosial ekonomi yang tadi? Apa? Coba ulangi pertanyaannya. Tujuan sosial ekonomi desentralisasi. Tujuan Sosial ekonomi desentralisasi. tujuan sosial ekonomi. Oke. Tujuan desentralisasi yaitu yang pertama tujuan politik untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratis dan berbasis pada kedaulatan rakyat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah dan legislatif secara langsung oleh rakyat. Dan tujuan sosial ekonomi berupaya untuk mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual, dan modal finansial masyarakat sehingga dapat tercipta kondisi kesejahteraan masyarakat secara luas. Oke. Ya, makasih. Jawaban dari Saudara Denny sudah jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lanjut kelompok kami ya. Udah. Maaf, aduh, gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 4, saya Angela Sarita Putri selaku moderator, Dimas Aji sebagai pembaca, dan Mas Agus Arwempi sebagai pembaca. Untuk Dimas Aji dipersilakan. Boleh Kak WMP duluan Kak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih saudara moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat hadir dalam Zoom kita kali ini dan menyempatkan waktu untuk menyimak materi yang telah kami buat dan akan kami bagikan, akan kami presentasikan pada waktu sore kali ini. Baik, di sini kami diberi tugas makalah tentang CSR. CSR itu bahasa Inggris, kepanjangannya itu Corporate Social Responsibility. Di sini kami bikin beberapa bab 1 dan seterusnya. Baiklah, saya di sini mungkin akan membacakan saja materi dari kami. Bab 1 yaitu pendahuluan. Boleh teman-teman lihat di screen ininya, sharingnya. Bab 1 ya, pendahuluan. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam guna memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Itu bisa kita lihat di pasal 33 ayat 3. Yang mana di pasal tersebut berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Plus, hal tersebut memberikan kekuasaan kepada negara atas seluruh sumber daya Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan corporation atau korporasi atau dalam bahasa Indonesianya perusahaan adalah perusahaan besar yang merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit. Dengan demikian, maka tujuan utama dari kita itu mendirikan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan dan keberlangsungan usaha. Perusahaan itu mempunyai tanggung jawab legal dan juga tanggung jawab sosial. Tanggung jawab legal karena badan hukum ia memiliki status legal. Artinya perusahaan itu mempunyai hak dan kewajiban legal seperti halnya manusia. Selain tanggung jawab legal, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial artinya perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap pihak-pihak lain secara luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Secara hukum atau yuridis, pemerintahan Indonesia telah mengatur tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UU PM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PLH. Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal dengan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan kepada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, sehingga kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan sangatlah penting guna menjalin hubungan yang harmonis. Musyawarah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan secara ideal wajib melibatkan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dilihat kalau dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Corporate Social Responsibility atau CSR, atau juga Social Responsibility of Corporation atau SRC. Bisa SCR atau bisa SRC. John Elkington menegaskan bahwa pada prinsipnya CSR ini merujuk pada 3 aspek yang dikenal dengan istilah triple bottom line. Istilah CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial korporat yang sering dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh stakeholder. Istilah corporate diartikan sebagai tingkat manajemen puncak atau CEO dari perusahaan itu atau organisasi laba atau nirlaba, skala kecil, menengah atau besar, skala lokal, nasional, regional ataupun skala global. Oleh karena itu, apabila ada istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka itu dimaksudkan sebagai tanggung jawab sosial korporat di perusahaan bisnis atau perusahaan yang berorientasi pada laba. Istilah stakeholder yang sering kita dengar itu sendiri merupakan banyak artinya, karena di situ termaksud dalamnya pemangku kepentingan, meliputi pemegang saham yang mempunyai kepentingan di perusahaan, karyawan, pelanggan, saing dari perusahaan itu, lembaga keperantaraan, fasilitator, LSM, dan publik, serta pemerintah. Pemerintah juga disebut stakeholder. Pengertian CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR merupakan kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis ketindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Pengertian tersebut kemudian diperbarui oleh Dapis yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan atau tidak sebagian melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan. Konsep CSR akan lebih mudah untuk dipahami dengan menanyakan kepada siapa sebenarnya pengelola perusahaan, manajer bertanggung jawab. Dalam hal ini ada 3. Yang pertama ada 2. Yang pertama berasal dari Milton Friedman. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan atau ownernya, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendapat kedua, manajer bertindak sebagai prinsipal atau pemegang saham utama dalam perusahaan dan bukan sebagai agen, di mana tindakan manajer untuk melakukan program CSR tersebut dibiayai oleh pemegang saham yang harus menanggung biaya CSR tersebut. Ruang lingkup dari CSR, berkaitan dengan ruang lingkup, maka John Elkington tadi mengelompokkan CSR atas 3 aspek yang dikenal dengan triple bottom line, yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi atau bidang ekonomi. Yang kedua, peningkatan kualitas lingkungan atau environment equality atau aspek lingkungan. Yang ketiga itu aspek sosial atau keadilan sosial, social justice. Lebih lanjut, beliau juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan itu harus memperhatikan triple P. Triple P itu yaitu profit, planet, dan people. Ekonomi, lingkungan, dan sosial. Bila dikaitkan dengan antara triple bottom line dengan triple P, dapat disimpulkan bahwa profit sebagai wujud aspek ekonomi, planet tadi sebagai wujud aspek lingkungan, dan people sebagai aspek sosial. Kemudian pada tahun 2022, Global Compact Initiative mempertegaskan kembali tentang triple P ini dengan menyatakan bahwa
sementara tujuan bisnis adalah untuk mencari laba atau profit, ia seharusnya juga mensejahterakan orang dan menjamin keberlangsungan kehidupan atau planet. Bila dirinci, maka 3 aspek ini dapat diwujudkan dalam kegiatan tiga bidang tadi. Aspek sosial kegiatannya seperti pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan, secara internal termasuk kesejahteraan dari karyawan itu sendiri, kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Sedangkan aspek ekonomi, kegiatannya seperti kewirausahaan, kelompok usaha bersama atau unit mikro kecil dan menengah atau UMKM, agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi, dan usaha produktif lain. Sedangkan aspek lingkungan itu kegiatannya seperti penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata, penyihatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien. Menurut Sau dan Vogel, mengatakan bahwa 3 dimensi dari garis besar ruang lingkup yang 3 tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, corporate filantropi adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal. Usaha amal ini berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti untuk amal, yayasan untuk amal. Yang kedua, corporate responsibility adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan. Ketiga, corporate policy adalah kaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Jack Mahoney dalam orasinya menegaskan bahwa melalui praktek etis dunia usaha modern dewasa ini, sedikitnya ruang lingkup CSR dapat dibedakan menjadi 4, yaitu keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua itu keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga mematuhi peraturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat umumnya. Yang keempat, menghormati hak dan kepentingan stakeholder atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung aktivitas perusahaan. Selanjutnya kita akan melihat prinsip-prinsip corporate social responsibility atau CSR. Pakar CSR dari University of Bath, Inggris, yaitu Alison Barwood, di mana pada tahun 1998 menjelaskan ada 16 prinsip yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan CSR. Antara lain, yang pertama, prioritas perusahaan, manajemen terpadu, proses perbaikan, pendidikan karyawan, kajian, produk dan jasa, fasilitas dan operasi, penelitian, prinsip pencegahan, kontraktor dan pemasok, jaga menghadapi darurat, keterbukaan, disclose, dan capaian dan pelaporan. Manfaat dan prinsip-prinsip dari CSR. Manfaat dari CSR itu sendiri, keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Prinsip dasar CSR adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. CSR adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis. Manfaat CSR bagi masyarakat. CSR adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan kepada masyarakat. Dengan demikian, perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta lingkungan. Manfaat CSR bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, kualitas pendidikan, minimalnya akses kesehatan, dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat menjadi ringan dengan adanya pihak CSR dari pihak swasta tersebut. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat community development, seperti pemberian beasiswa,
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, bangunan, serta kesehatan, dan lain sebagainya. CSR bagi perusahaan, selain untuk memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan jelas ada agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antar perusahaan dan masyarakat itu tidak akor, bisa dipastikan akan ada masalah. Maka dari itu, maka manfaat CSR bagi perusahaan itu antara lain, satu, mempertahankan mendongkrak reputasi atau citra merek dari perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang keenam, mereduksi biaya, biasanya misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kesepuluh, peluang mendapatkan penghargaan. Dampak prinsip corporate sosial atau CSR. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan akan mempengaruhi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi, baik itu global, nasional, maupun pada lingkup global. Dalam kaitan ini, reporting inisiatif atau GRI mengelompokkan adanya dua jenis dampak ekonomi, yaitu dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi yang tidak langsung. Dampak sosial CSR. GRI membagi dampak sosial ke dalam 4 kategori, yaitu hak asasi manusia atau HAM, tenaga kerja, masyarakat, serta dampak produk tanggung jawab produk atau product responsibility. Dan dampak CSR terhadap lingkungan, GRI menjabarkan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan ke dalam 3 struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemakaian input produksi, dampak yang diakibatkan oleh output produksi, modus dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan, energi, air, material merupakan 3 tipe input standar yang banyak digunakan oleh berbagai perusahaan. Selanjutnya kita akan melihat hukum yang berlaku dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Hukum-hukum dasar CSR di Indonesia, aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada pasal 74 yang berbunyi, antara lain, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi, merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Tidak semua pelaku bisnis menolak ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas UPT yang mewajibkan perseroan menyisihkan sebagian laba bersih untuk pelaksanaan CSR. Berarti para pelaku bisnis sudah mulai sadar akan pentingnya CSR untuk lingkungannya. Diharapkan pemerintah dalam menyusun peraturan pemerintah mengenai CSR harus lebih bijaksana, misalnya dengan adanya insentif pajak bagi perusahaan yang mengimplementasikan CSR. Untuk kesimpulan dari makalah kami, CSR merupakan suatu konsep program yang dimiliki oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. CSR biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas, mulai dari kegiatan pelatihan, pendidikan, pemberian beasiswa, pemberian bantuan pokok, pembangunan sarana umum, penyelenggaraan sendi kegiatan sosial, atau menyerahkan sumbangan sosial kepada masyarakat tanpa perantara. CSR memiliki 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan. Tahapan ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu awareness building, CSR assessment, dan CSR manual building. Kedua tahapannya implementasi, tahapan ketiga yaitu evaluasi, dan tahapan keempat pelaporan. Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai sudah banyak perusahaan yang mengimplementasikan CSR. Perusahaan-perusahaan semakin banyak menerapkan CSR dalam bentuk amal atau charity maupun pemberdayaan atau empowerment. Contoh PT Unilever Indonesia, PT Askwindo, PT Asuransi BRI Life, dan masih banyak lagi
PT yang lainnya. Kalau di Batu Raja, yaitu PT Semen Batu Raja. Demikianlah presentasi dari kami. Saya kembalikan lagi kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Kak WMP atas penjelasannya. Saya membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin menjawab? Yang ingin bertanya? Ada yang nak bertanya, ada apa kurang ngerti, tanyanya lah. Baik, Randy, silakan. Saya dari kelompok 4, saya ingin bertanya. Coba tolong diulangi apa singkatan dari CSR dan apa arti dari CSR? Pertanyaan kan bertampung lagi, ada yang mau tanya lagi? Siap, izin moderator. Ya, Randy. Izin moderator. Oh, Kak Ahmad. Boleh, Kak? Siap. Silakan. Oke, terima kasih. Ini materi yang menarik ya, tentang CSR, itu bantuan perusahaan itu secara lingkungan dengan berbagai macam apa tadi konsep-konsepnya. Satu pertanyaan, sejauh ini menurut kelompok kalian seberapa efektif atau seberapa besar sih sebenarnya sumbangsi dari perusahaan program CSR ini untuk pembangunan atau perkembangan perekonomian baik secara nasional maupun secara kedaerahan. Sekian, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Randy. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya menjawab pertanyaan pertama dari Denny Irawan. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jawab selanjutnya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Randy Suseno. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan terhadap
berdasarkan prinsip-prinsip etis. Biasanya diterapkan dalam bersungguh-sungguh dalam segala hal, melakukan yang terbaik, rela berkorban, disiplin, dapat mencontohkan yang baik seperti taat peraturan, tidak melanggar, dan menjalankan tugas sesuai aturan. Dan terakhir dapat dipercaya agar bisa menghormati satu sama lain. Terima kasih. Ada yang kurang, Randy? Ada yang kurang, Ren? Cukup? Jelas? Mungkin KWMP bisa membantu menjawab pertanyaan Sulaiman. Untuk Boleh. KWMP dipersilakan. Oke, boleh diulangi tadi pertanyaannya? Ahmad, bisa diulangi Kak pertanyaannya Kak? Baik, tadi kan dijelaskan tentang CSR ya, berbagai macam konsep. Kemudian CSR itu kan sudah diterapkan selama ini kan ke apa namanya itu di masyarakat sekitar tentang perusahaan. Pertanyaannya ini, menurut kelompok kalian sejauh ini sebenarnya program CSR itu sudah seberapa efektif atau seberapa besar tentang kembang ini untuk kemajuan perekonomian baik secara nasional ataupun secara di daerah. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sulai. Kalau kita kembali lagi ke makalah ya, manfaat CSR itu kan ada beberapa, ada yang bagi masyarakat, pemerintah, bagi perusahaan. Kalau bagi masyarakat itu sendiri yaitu dengan manfaatnya yaitu bisa mendongkrak ekonomi masyarakat tadi dengan pemberian bantuan-bantuan, bisa berupa bantuan modal atau segala macam kan. Nah, kalau untuk kalau kita lihat kita ambil contoh aja di Baturaja ya, di Kabupaten Oku. Kalau di Kabupaten Oku ini, kalau misalnya kita lihat contohnya ini kan PT Semen Baturaja, itu pernah PT Semen Baturaja itu mengalokasikan dana CSR-nya sebanyak 10,7 miliar sepanjang tahun 2020. Itu gunanya untuk apa? Untuk pembagian APD, untuk pembagian masker, untuk pembagian hand sanitizer dan segala macam untuk menekan angka virus corona di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, kalau kita lihat kan kalau istilahnya itu angka COVID kan di Kabupaten Ogan Komering Ulu kan makin hari kan makin berkurang tuh. Nah, itu salah satu bukti nyata bahwa program CSR dari PT Semen Baturaja itu betul-betul membantu pemerintah dalam menangani masalah COVID. Itu salah satu contoh kalau menurut kelompok kami. Begitu Pak Suleh. Baik. Sampai sini saja penjelasan kelompok 4. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya?